sudah bisa menampilkan ya, menampilkan data. Sekarang kita coba untuk mencari. Mencari itu sebenarnya sama dengan menampilkan, hanya saja ada key yang jadi syarat. Syarat itu kalau di pemrograman kan kita pakai if ya. Kalau di SQL kita pakai where. Jadi akan ada syarat ini nanti. Oke, kita kembali ke internal frame. Yang tadi kalian buat metode load data, di copy saja. Kalian tambahkan, masukkan parameter string key. Jadi nanti kita akan melakukan pencarian berdasarkan key. Itu nanti kalian jadikan masukkan di get data user. Oke. Selebihnya ini sama ya. Jadi nanti yang dipanggil adalah get data user. Coba bedakan kalau tadi load data sebelumnya kita tidak perlu masukkan. Sekarang ke desainnya di data user sini ada text field pencarian. Beri aksi ini teks cari, ini namanya teks cari ya, key type. Ingat cari yang key type. Artinya dia akan ada aksi ketika ada masukan yang dilakukan di sini. Type itu kan artinya mengetik. Nah, jadi ketika ada satu masukan dia akan berjalan. Bedakan dengan action perform. Kalau action perform itu adalah klik. Kalau type itu berarti ketika ada perubahan data yang ada di sini. Nanti kita lihat maksudnya apa. Nah, ketika ada aksi key type, kita panggil metode load data dengan masukkan ini. Kan ini namanya teks cari, txt cari. Saya ambil menggunakan metode getText, kemudian saya jadikan ini key. Jadi setiap kali ini diberi key, maka dia akan memanggil load data ini. Dan pencarian akan dilakukan. Gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika saya memanggil ini, saya memasukkan key di sini, maka yang tampil di tabel bukan semuanya, tapi sesuai dengan masukan ini. Gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena query yang saya gunakan itu adalah ini, get data user key. Coba lihat ya, di sini kan yang dipanggil adalah get data user key. Berarti yang dipanggil adalah yang ini, dan query yang digunakan ada where-nya. Where username like. Bedanya kalau ini tadi semuanya tidak ada where. Jadi semuanya tampil. Kalau ini ada where. Nah, kita coba ya. Kita coba tadi saya kembali ke admin. Oke. Ini di sini saya akan mencari, saya masukkan A. Nah, seperti ini misalnya. Dia akan mencari yang sesuai. Nah, seperti ini. Jadi tanpa enter, dia akan langsung mencari. Oke, itu adalah untuk ini ya, pencarian. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menambah data user. Menambah data user, kita kembali ke internal frame ya. Internal frame di sini ada desain seperti ini ya. Kalian jalankan di button tambah, di belakang aksi button tambah. Kalian buat kode seperti ini. Ini gunanya untuk menangkap isinya.
Jadi isinya ini ditangkap di sini. Kemudian kita panggil kelas user. Nah, ini sudah sering kali kita gunakan ya. Kelas user, kemudian kita panggil method insert user. Nah, setelah kita masukkan sukses, kemudian ini kan tadi kita isi. Sekarang kita clear data. Jadi buat metode clear data. Nanti di sini akan otomatis terhapus. Kemudian buat panggil root data. Artinya data yang baru akan terpanggil. Gitu. Nah, sekarang coba kita demokan. Saya tambahkan misalnya admin 11 dengan password admin 11, saya tambahkan sukses. Nah, nambah ya. Nah, jadi seperti ini adalah nambah data user. Selanjutnya, setelah habis sukses menambah, kita mau mengedit. Oke, proses mengedit. Coba kita lihat. Untuk proses mengedit, di sini kalau kita mau mengedit data, alurnya adalah kita pilih salah satu. Nah, pilih salah satu ya. Berarti kita klik salah satu data, kemudian data itu akan muncul di sini. Jadi kalau klik ini, maka dia akan menampilkan yang ini gitu ya. Baru kita lakukan edit. Misal di sini Kamil, passwordnya Kamil 123. Saya mau ubah passwordnya. Jadi Kamil 1, saya edit. Nah, teredit ya. Atau saya mau edit levelnya. Nah, berarti aturnya adalah kita klik dulu, baru kemudian kita edit. Berarti kita harus membuat aksi mouse click. Jadi kalian buat tabel 1 mouse click, kemudian isikan coding ini. Coding ini gunanya adalah untuk memanggil isi value ke dalam sini, menampilkan isi value dalam sini. Jadi get value add ini adalah untuk menampilkan di sini. Jadi kita ambil ya di sini get value, kemudian kita simpan di username, kita set text di sini. Itu alurnya. Nah, kemudian kalau itu sukses, coba kalian coba klik, kemudian apakah tampil di sini? Setelah aksi mouse dilakukan, sekarang kita edit ya, kita beri aksi button edit. Sama seperti insert tadi, kita tangkap masukannya, kemudian kita panggil update user, kemudian kita clear data yang ada di sini, dan kita load data baru. Kalau ini tidak terpanggil, nanti data baru tidak akan tampil. Itu untuk edit ya. Kemudian untuk menghapus, sekarang saya coba. Di sini misalnya saya hapus yang saya tambahkan tadi. Sukses dari data. Oke, admin 11 hilang ya. Berarti akan ada klik dulu, kemudian kita aksi hapus. Nah, aksi mouse click tadi sudah ya. Sekarang kita beri aksi button hapus. Nah, di sini yang kita tangkap adalah username-nya. Jadi username-nya itu nanti akan kita buat primary key untuk menghapus. Delete user yang namanya diklik. Kemudian kita clear data dan load data. Nah, kira-kira seperti itu alur untuk memanipulasi datanya.